heading out onto the circuit, but a note of caution in the morning, Michael, isn't it? We saw big crashes yesterday in MotoGP. Seems to affect... Drama besar terjadi di kualifikasi Moto3 Catalunya 2026. Veda Ega Pratama harus memulai balapan dari posisi ke-21 setelah gagal lolos dari Q1. Begitu pula rekan setimnya, Zen Mitami, yang start di posisi 23. Sementara di barisan depan, pertarungan pole position berlangsung super ketat. Valentin Perrone akhirnya keluar sebagai pole sitter, tetapi David Munoz dan Brian Uriarte benar-benar memberi tekanan sampai detik terakhir. Dan Hakim Danish yang superior di P1 pada sesi FP1 dan praktis, rider Malaysia itu harus puas start dari posisi 10. Pada ke sesi Q1, kualifikasi Moto3 Catalunya berlangsung sangat ketat sejak awal. Seperti biasa di Moto3, para rider saling mencari slipstream terbaik karena efek tow di lintasan Catalunya sangat besar. Veda Ega Pratama datang ke Q1 dengan misi berat. Sebelumnya, rider Honda tim Asia itu gagal lolos otomatis ke Q2 setelah hanya finish posisi 19 pada sesi praktis. Padahal performa Veda sebenarnya terus membaik sepanjang akhir pekan. Di FP1 dia sempat tercecer di posisi 23, posisi 19 di praktis, dan posisi 13 pada FP2. Di sesi Q1, Veda sempat terlihat punya peluang masuk 4 besar. Tetapi pada time attack terakhir, banyak rider mempertajam catatan waktunya. Veda akhirnya mencatat waktu terbaik 1 menit 47,636 detik. Catatan itu membuatnya finish posisi ke-7 di Q1. Veda gagal masuk Q2 dan harus puas start dari posisi ke-21 saat race nanti. Pada sesi Q2, pertarungan pole position benar-benar gila. Banyak rider silih berganti memimpin sesi, dan selisih waktunya sangat tipis. Yang akhirnya keluar sebagai pole sitter adalah Valentin Perrone dari Red Bull KTM Tech 3. Rider Argentina itu sukses mencatat waktu 1 menit 46,679 detik. Yang luar biasa, Perrone cuma unggul 0,005 detik dari David Munoz. Artinya, pole position ditentukan hanya oleh 5/1000 detik saja. David Munoz sendiri tampil sangat agresif sepanjang sesi. Rider LMD Intact GP itu beberapa kali mencatat sektor tercepat dan terlihat sangat kuat di sektor terakhir Catalunya. Kalau melihat race pace-nya, Munoz jelas menjadi salah satu favorit kemenangan. Lalu posisi ketiga ditempati Brian Uriarte. Rider Red Bull KTM Ajo itu cuma tertinggal 0,019 detik dari pole position. Artinya, 3 rider teratas benar-benar dipisahkan selisih yang sangat kecil. Uriarte juga tampil konsisten sepanjang akhir pekan. Dia terlihat sangat nyaman dengan motor KTM dan punya pace yang stabil untuk balapan. Start dari baris depan jelas menjadi modal penting buat Uriarte untuk bertarung di grup depan sejak lap pertama. Posisi keempat ditempati David Almansa dari LMD Intact GP. Sementara posisi kelima diisi Marco Morelli dari CF Moto Aspar Team. Menariknya, dominasi KTM sangat terasa di Catalunya kali ini. Dari 5 besar, hampir semuanya menggunakan motor KTM. Honda baru muncul di posisi 6 lewat Jesus Rios dari Riva Colt Snipers Team. Kemudian ada Maximo Quiles di posisi 7 dan Joel Kelso di posisi 8. Adrian Fernandez mengisi posisi 9. Sementara Hakim Danish, rider Malaysia dari tim AMSI Racing itu akan start dari posisi ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 47 meter 058 detik. Walaupun gagal masuk baris depan, performa Danish sebenarnya tetap sangat kuat sepanjang akhir pekan. Bahkan sebelumnya, Danish sempat tampil luar biasa di sesi praktis dan menjadi salah satu rider tercepat.
Dia juga terlihat sangat konsisten menjaga pace dalam simulasi race. Danis memiliki kecepatan yang sangat baik di sektor lurus Catalunya. Motor KTM miliknya terlihat sangat kompetitif saat keluar tikungan terakhir menuju straight panjang. Kalau mampu mendapatkan start bagus, Danis punya peluang besar untuk langsung masuk grup depan. Di Moto3, start dari posisi 10 masih sangat memungkinkan untuk bertarung podium. Apalagi selisih pace antar rider kali ini sangat tipis. Sekarang pertanyaannya, apakah Veda masih punya peluang meraih poin? Jawabannya masih mungkin. Moto3 terkenal sangat chaotic. Crash, slipstream, dan pertarungan grup besar sering membuat hasil balapan sulit diprediksi. Kalau Veda mampu bertahan dekat dengan rombongan tengah pada lap awal, peluang naik posisi tetap terbuka. Kuncinya adalah menghindari kontak dan tetap menjaga ritme. Karena biasanya di Catalunya, grup besar bisa saling tarik-menarik sampai lap terakhir. Jadi, itulah hasil lengkap kualifikasi Moto3 Catalunya tahun 2026. Valentin Perone sukses merebut pole position dengan selisih super tipis dari David Munoz dan Brian Uriarte. Hakim Danish akan start dari posisi ke-10 dan tetap menjadi salah satu rider yang patut diwaspadai saat race nanti. Sementara Veda Ega Pratama harus memulai balapan dari posisi ke-21 dan menghadapi tantangan berat untuk mengejar poin. Dan mampukah Veda membuat comeback saat race nanti? So, that's everything behind.